Fix Nikita akan dipenjara dan gak mau bahas Nikita lagi. Tuntutan 11 tahun penjara merupakan tuntutan kelas berat untuk vonis hakim ke depan. Ya, begitulah kalimat-kalimat yang menyertai setelah sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Ternyata orang-orang sudah lupa bahwa hukum di Indonesia tidak mudah ditebak. Ada yang bilang kecil kemungkinan Nikita tidak dipenjara alias vonis akan berlaku. Padahal pemahaman tentang hukumnya belum sesempurna itu. Alasannya hanya bertajuk pada yang sudah-sudah, yakni berkaca dengan tuntutan-tuntutan kasus yang lain, dimana kalau sudah dituntut sekian, akan sulit untuk tidak divonis sekian. Padahal lagi-lagi, kita lupa, majelis hakim yang mulia pasti punya pertimbangan tersendiri ke depannya akan kasus ini. Bahwa kasus ini tidak sama dengan kasus korupsi, tidak sama dengan kasus kejahatan kriminal lainnya, melainkan kasus ini diduga dikondisikan. Hakim tidak buta melihat banyaknya kericuhan perlawanan sebagian besar masyarakat Indonesia yang bersuara akan keadilan. Hakim tentu saja tidak tuli dengan keberisikan masyarakat yang muak akan kasus yang diduga tuntutannya mengada-ngada. Ingat, kasus ini sudah menjadi perhatian publik bahkan seantero negeri. Kecurangan sedikit pun saja mempengaruhi karir dan kinerja seorang hakim. Kita tahu bahwa hakim hadir dalam setiap kasus menjadi perwakilan Tuhan yang memvonis nasib seseorang. Orang-orang bisa memperkirakan dengan narasi-narasi asalnya terhadap hakim, tapi hakim punya hati nurani dan tanggung jawab besar terhadap Tuhannya. Bukan hanya mempertaruhkan kredibilitas, melainkan menggantungkan imannya terhadap Tuhannya. Sidang masih akan terus lanjut. Nikita Mirzani memiliki lembaran pembelaan, tapi percayalah setiap lembar yang tersirat itu bukanlah pembelaan, melainkan fakta-fakta yang terkumandangkan. Panjang umur hal-hal baik.